Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kita di channel Manusia Aneh. Wahai sobat, kita coba menonton dan kita reaction ada di Kompas TV. Buka-bukaan, Roy Suryo tunjukkan analisa ijazah Jokowi palsu. Digelar perkara khusus Bareskrim. Yang penting ijazahnya dalam kurung Jokowi palsu. Siapakah yang berbicara seperti itu? Yang penting ijazah Jokowi palsu, kita nonton bersama-sama. Lalu komentar. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kita tidak usah bacot, kita coba nonton dan berkomentar dengan baik. Yuk, bekicot. Pak Roy Suryo ingin menjelaskan apa yang nanti akan disampaikan juga di dalam gelar perkara. Silakan Pak Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya bersama Dr. Rismon nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini tanggal 9 Juli 2025. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi. Ya, pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Yang bikin gaduh ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Rismon dan lain sebagainya. Tapi yang penting karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya. Ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai error level analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital, ya. Jadi bukan analog. Kemudian ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada persentasenya. Nanti secara detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain, bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah disebut. Saya gentle, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Bareskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi, karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Bareskrim. Memang ini fotokopi. Lah itu kalau Anda tanya, kenapa fotokopi? Yang dipaparkan Bareskrim fotokopi, terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120, sumber preskon Bareskrim tanggal 20. Saya gunakan 3 pembanding.